Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kita ingat salah satu ayat dalam Injil Yohanes dikatakan, "Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Kita percaya dan mengimani Tuhan Yesus telah memberikan dan juga telah menyiapkan yang terbaik karena kita berani membangun relasinya dalam hidup bersama Tuhan Yesus. Dalam perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini, kita tetap berdoa bagi Bapak Ibu, keluarga, adik-adik, kaum muda dan remaja yang tinggal di rumah, dalam kesatuan, dalam keutuhan, dalam kerjasama, saling menguatkan di tengah-tengah keprihatinan kita bersama saat ini. Seraya kita berdoa bagi keluarga yang saat ini sakit, semoga Tuhan juga memberikan penghiburan karena pelayanan orang-orang yang di sekitarnya. Seraya kita juga berdoa untuk para petugas medis, siapapun mereka, semoga mereka dijaga, dilindungi, dan pelayanan mereka sungguh menghadirkan semangat sejati untuk orang-orang yang dilayani. Dan akhirnya kita juga berdoa bagi mereka yang sudah meninggal dalam peringatan-peringatan dari Bapak Ibu. Kita doakan mereka, semoga orang-orang yang telah dipanggil Tuhan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yakin dan percaya kita semua dalam kesatuan bersama Tuhan, merayakan hari kenaikan Tuhan juga menjadi kerinduan kita semua. Pada saatnya kita akan mengalami hidup bersama Bapa dalam kerajaan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mengutip seruan apostolik Paus Fransiskus, dikatakan demikian, evangelisasi berlangsung dalam ketaatan kepada amanat perutusan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Yesus yang telah bangkit mengutus para pengikutnya untuk memberitakan Injil di setiap waktu dan di setiap tempat, sehingga iman kepadanya dapat tersebar ke setiap penjuru dunia. Umat Allah yang terkasih di dalam Kristus, dalam dokumen yang sama, Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita bahwa sukacita Injili adalah bagi semua orang. Tak seorang pun dikecualikan. Dengan demikian, atas dasar ketaatan dan kesetiaan, para murid Kristus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang, ke setiap tempat, dalam segala kesempatan, tanpa ragu-ragu, enggan, atau takut. Hari ini, pada Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, panggilan perutusan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Kita boleh bertanya, apa artinya perayaan kenaikan Tuhan, tetapi sekaligus tugas misioner ini? Umat Allah yang terkasih,
saat kita merayakan pesta kenaikan Tuhan, kita ingat kata-kata Santo Agustinus. Katanya, hari ini Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Biarkanlah hati kita naik bersama Dia. Carilah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Kata naik memiliki arti. Kata ini mau mengarahkan seluruh diri kita untuk maju, bergerak, memperbarui diri, sekaligus berani memeluk nilai-nilai hidup Kristiani. Hidup seturut kehendaknya. Kata Rasul Paulus demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita semua tahu untuk sampai sehati dan seperasaan dengan Yesus membutuhkan relasi intim, dekat dengannya. Relasi itu bisa kita bangun dengan sikap doa, sikap syukur, dan sekaligus hidup selaras dengan firman-Nya. Dan pada saat ini juga sikap beramal kasih. Dengan demikian, kita tidak lengket dengan urusan duniawi semata-mata. Perjalanan hidup kita pada saatnya juga mesti mengalami kesatuan dengan Yesus yang bangkit. Kita kembali menjadi manusia baru lewat kematian kita. Kita berharap dengan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini menjadi bekal yang pantas untuk persembahan diri kita pada Tuhan Yesus. Bukankah salah satu tujuan hidup kita adalah kesatuan dengan dirinya yang bangkit, yang naik ke surga? Itu pula lah yang dikatakan Rasul Paulus pada kita saat kita merayakan pesta hari ini. Itu sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama, supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan juga yang di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus yang bangkit telah menerima bagian kemuliaan, kealahan, kuasa, dan keagungan dari Allah sendiri. Dia adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Kebenaran iman inilah yang kita pelihara dalam pergumulan hidup kita di dunia ini. Harapannya, dengan merayakan hari raya kenaikan Tuhan, hidup dan iman kita selalu senantiasa diperbarui, diteguhkan, dan dimatangkan dalam hidup sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Sang Ilahi di dalam diri Yesus itu mesti kita lanjutkan di dunia ini. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kristus yang bangkit memberi mandat kepada para muridnya untuk mewartakan seluruh hidup, kebangkitan, dan janji kepenuhannya bagi umat manusia. Jelaslah bagi kita bahwa tugas mewartakan Injil adalah perintah Yesus sendiri, bukan kemauan kita sendiri, tetapi karena dikehendaki oleh Kristus yang bangkit. Dalam hal tugas di setiap masa perutusan, mewartakan Injil, Paus Fransiskus mengatakan demikian. Seraya mengakui keprihatinan para uskup Asia, Yohanes Paulus II mengatakan kepada mereka bahwa jika gereja harus melaksanakan tujuannya yang providensial, penyiaran Injil
sebagai pewartaan penuh kegembiraan, kesabaran, dan langkah-langkah progresif tentang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia harus merupakan prioritas mutlak Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, tugas dan panggilan mewartakan Kristus adalah tugas kita semua, anggota gerejanya. Panggilan ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab bersama, perutusan yang kreatif, sekaligus komitmen diri menjadi kekuatan kita. Dengan demikian kita boleh menjadi pelaku evangelisasi sesuai konteks dan tugas perutusan kita. Maka dengan demikian kita diajak dalam merayakan hari raya kenaikan Tuhan ini. Yang pertama adalah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah merayakan relasi kita dengan Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit mengundang kita untuk membangun relasi dengan seluruh ciptaannya. Relasi cinta, relasi saling menghormati, relasi saling merawat keharmonisan hidup, dan relasi dengan alam semesta. Yang kedua, kita diingatkan bahwa tugas mewartakan Yesus yang bangkit adalah perintahnya. Kitalah saksi-saksi kebangkitannya lewat pengajaran, tetapi juga teladan hidup. Semakin kita membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus, kebaikan, kerendahan hati, dan kesabaran hidup, semoga kita boleh meneruskan perutusan Tuhan Yesus secara kreatif dan juga bijaksana. Yang ketiga, semangat perutusan itu salah satunya dijalankan atas dasar belas kasih. Lebih-lebih pada masa keprihatinan kita bersama saat ini. Maka Paus Fransiskus mengatakan demikian kepada kita. Gereja harus menjadi tempat belas kasihan yang diberikan secara bebas, di mana setiap orang bisa merasa diterima, dikasihi, diampuni, dan didukung untuk menghayati hidup yang baik dari Injil. Kita boleh yakin, lewat jalan belas kasih itu, kebangkitan Kristus semakin dialami, dirasakan bagi kita dan seluruh umat manusia. Selamat merenungkan dan selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita doakan satu kali doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum remaja, orang muda, adik-adik yang kakung, oma opa yang tinggal di rumah, dalam sukacita kebersamaan dan juga pengharapan hidup kita semua, dianugerahi kesehatan yang baik dan kerjasama kita, dan juga beramal kasih. Dalam berkat dan perlindungannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.